Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Hera, NIM 1856041013. Baik, saya akan mempresentasikan tentang Thoro'ikut Ta'limul Lughatil Arabiyyati. Nah, di sini yaitu metode yang berpusat pada pembelajaran. Di sini ada 3 pembagian. Yang pertama itu Total Physical Response atau Thoriqatul Al-Istijabatul Fizialiyatil Kamilati. Kemudian yang kedua At-Thoriqatu As-Samitah, yang artinya silent way method. Kemudian yang kedua yaitu Thoriqatul Ta'limil Irsyadi atau counseling learning method. Baik, adapun definisi tentang total physical response yaitu menurut Richard J. dalam bukunya Approach and Methods in Language Teaching, total physical response didefinisikan yaitu a language teaching method built around the coordination of speech and action. It attempts to teach language through physical motor activity. Jadi metode TPR atau Total Physical Response itu merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang disusun pada koordinasi perintah atau command, ucapan atau speech, dan gerak atau action, dan berusaha untuk mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik atau motor. Nah, sedangkan menurut Larson dan Dien dalam Technique and Principle in Language Teaching, TPR atau disebut juga the comprehension approach atau pendekatan pemahaman, yaitu suatu metode pendekatan bahasa asing dengan instruksi atau perintah. Selanjutnya yaitu karakteristik metode TPR. Menurut Om Maglo, di sini ada 6. Yang pertama, guru mengarahkan dan siswa bertindak sebagai tanggapan. Selanjutnya, pemahaman bahasa lisan harus dikembangkan sebelum bercerita. Kemudian, pemahaman dan retensi paling baik dicapai melalui gerakan tubuh siswa sebagai tanggapan atas perintah. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan mendengarkan dan respon fisik ditekankan pada produksi oral. Nah, kemudian bahasa lisan lebih ditekankan di atas bahasa tertulis. Dan yang terakhir yaitu bila mungkin humor disuntikkan ke dalam pelajaran untuk membuat peserta didik lebih nyaman dan dalam belajar bahasa. Baik, kemudian yaitu penggunaan metode TPR. Nah, di sini menurut Richard dan Rogers dalam Tarigan 1989 halaman 190 sampai 191 mengemukakan yaitu penggunaan metode TPR itu ada 4. Yang pertama, tujuan umum metode TPR adalah mengajarkan kecakapan berbahasa lisan pada tingkat pemula. Nah, kemudian yang kedua itu silabus yang digunakan mencerminkan silabus yang berdasar pada kalimat dengan mengutamakan aspek gramatikal dan leksikal dalam pemilihan bahan-bahan atau butir-butir pengajaran. Nah, yang ketiga yaitu latihan-latihan yang runtun merupakan kegiatan pokok kelas dalam metode TPR. Dan yang terakhir yaitu para pembelajar dalam TPR mempunyai peran utama sebagai penyimak dan pelaku atau listener dan performer. Menurut Lianawati Fitria 2011, kelebihan dari metode TPR adalah sebagai berikut. Yang pertama itu metode TPR jika digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian metode TPR sangat mengesankan dalam penerapannya, dapat membantu siswa mengenali frasa atau kata-kata. Yang ketiga itu membuat para siswa yang sangat aktif di kelas karena pembelajaran ini banyak dilakukan dengan gerakan fisik. Dan yang terakhir itu metode ini memanfaatkan kerja otak kiri dan otak kanan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bahasa siswa. Selain kelebihan tersebut, TPR memiliki beberapa kekurangan, yaitu
Siswa yang tidak terbiasa melakukan gerakan atau cenderung pasif mungkin akan merasa malu jika melakukan gerakan fisik. Hal itu akan menyebabkan guru yang menunjukkan gerakannya, bukan para siswa. Kemudian yang kedua itu, siswa yang berada dalam kelompok tidak dapat menampilkan gerakan yang dia pahami pada seluruh siswa. Kemungkinan hanya guru yang dapat menampilkan pada seluruh siswa. Kemudian yang terakhir yaitu metode ini hanya cocok untuk siswa pemula atau anak-anak, meskipun mungkin cocok juga untuk orang dewasa. Baik, selanjutnya yaitu metode Silent Way. Nah, di sini metode Silent Way yaitu dicetuskan oleh Charlotte Gettegnow. Nah, pada tahun 1972. Seorang ahli pengajaran bahasa yang menerapkan prinsip-prinsip kognitivisme dan ilmu filsafat dalam pengajarannya. Metode ini muncul sekitar tahun 1960-an setelah audiolingual berkurang popularitasnya di Amerika Serikat dan di beberapa negara di Eropa. Metode diam ini biasa disebut dengan At-Thariqah As-Samita. Metode guru diam adalah metode yang menggunakan alat peraga berupa balok kayu dengan warna dan ukuran yang berbeda. Metode ini menuntut agar siswa yang lebih aktif daripada guru. Guru hanya menerangkan satu kali dan siswa akan terangsang untuk berkonsentrasi dalam materi yang diberikan oleh guru. Menurut Carambelas 1971, yaitu karakteristik metode Silent Way ada 6. Yang pertama itu pengulangan dan peniruan sebaiknya dihindari. Kemudian yang kedua, para pembelajar hanya diberi kesempatan menyimak satu kali. Kemudian bahan pembelajaran tidak pernah ditunjukkan pada aspek memorisasi. Dan yang keempat yaitu pengajar jarang melakukan koreksi karena pembelajar dianggap mampu mengoreksinya sendiri. Kemudian kegiatan berbicara dilakukan setelah melakukan latihan menulis. Dan yang terakhir itu bila perlu pembelajar bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka. Penggunaan metode Silent Way yaitu pendidik lebih banyak diam secara verbal namun aktif menggunakan gerakan, gambar dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Guru menciptakan situasi dan lingkungan yang mendorong peserta didik mencoba-coba dan memfasilitasi proses pembelajaran. Pendidik seolah-olah hanya sebagai pengamat. Dengan kata lain, pendidik memberikan model yang sangat minimal dan membiarkan peserta didik berkembang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Adapun penjelasan, koreksi, dan pemberian model sangat minim, sementara peserta didik membuat generalisasi, simpulan, dan aturan yang diperlukannya sendiri. Hanya saja dalam proses pembelajaran masih digunakan pendekatan struktural dan leksikal. Selanjutnya yaitu kelebihan metode Silent Way. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, memperhatikan aspek fungsional bahasa dalam menjawab perintah guru. Kemudian yang kedua yaitu berusaha membangun keterampilan berbahasa sejak awal dengan baik. Yang ketiga, konfirmasi guru diam sebagian besar meningkatkan daya tarik peserta didik untuk berlatih berbahasa. Dan kemudian yang terakhir, memperhatikan media pendidikan tertentu dengan cara yang berfaedah, yaitu mudah menyiapkan media dan biaya yang murah. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan metode Silent Way. Nah, di sini kekurangan metode Silent Way yaitu ada 4. Yang pertama, metode ini tidak boleh untuk anak yang belajar di tingkat menengah atau tingkat lanjut. Selanjutnya, metode diam ini tidak memandang kelemahan pada kelompok maupun individu di antara pemakaiannya. Dan yang ketiga, dalam memperhatikan kamus bahasa Arab, maka penggunaan kata-kata bahasa sedikit digunakan pada metode diam ini. Tidak cocok untuk pelajar yang asing dengan bahasa Arab. Nah, yang keempat yaitu metode diam ini tidak tercapai dengan tujuan yang diterapkan dalam bahasa Arab, yaitu untuk tujuan keagamaan atau akademik di mana membatasi kata-kata yang layak. Baik,
Yang terakhir yaitu metode counseling learning. Nah, di sini metode ini merupakan suatu cara pembelajaran yang mana siswa dituntut untuk berbicara secara bebas sesuai keinginan mereka dan juga melatih siswa untuk mandiri. Karena dalam pembelajaran ini, guru hanya memberikan sebuah tema yang kemudian murid berbicara sesuai dengan tema tersebut secara berkelompok dan bergiliran, sekaligus juga didokumentasikan berupa rekaman dari apa yang mereka bicarakan. Jika ketika berbicara murid membutuhkan jawaban dari apa yang diinginkan, maka guru menunjukkannya. Di samping itu, metode ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian serta mengetahui hasil kemampuan keterampilan berbicara siswa. Adapun karakteristik metode counseling learning ini yaitu ada 6, security atau ketenangan atau keamanan. Nah, yang kedua itu aggression atau agresi atau terlibat secara aktif. Dan yang ketiga attention atau perhatian, reflection atau refleksi, retention atau ingatan, dan yang terakhir itu discrimination atau diskriminasi. Nah, dari keenam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ini ingin menciptakan rasa aman dalam lingkungan belajar para siswa, sehingga mereka berani untuk terlibat secara aktif dalam kelas. Seorang guru harus memberikan perhatian terhadap siswanya. Penggunaan metode counseling learning ini yaitu menurut Richard dan Rogers sendiri membagi menjadi 3 peran dalam penggunaan metode counseling learning, yaitu learner roles, teacher roles, dan the roles of materials. Learner roles atau pembelajar sebagai negosiator yang mana pembelajar dituntut memberikan kontribusi yang intensif atau lebih aktif di dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga keberhasilan dengan menggunakan metode counseling learning bergantung pada pembelajar itu sendiri. Dan yang kedua yaitu teacher roles atau peran guru. Yang pertama, guru sebagai analisis kebutuhan peserta didik, dan yang kedua guru sebagai konselor terakhir, dan yang ketiga yaitu guru sebagai manajer yang mengatur, mengelola dan memfasilitasi proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, yang terakhir itu the roles of materials atau materi yang dapat dipergunakan dalam metode counseling learning. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan counseling learning. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, menjalin kerjasama antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam belajar bahasa target. Nah, yang kedua, si learner dalam pembelajaran counseling learning ini akan merasa bebas mengekspresikan apa yang ingin mereka katakan dalam bahasa asli mereka ke bahasa target. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan diri dalam mempelajari bahasa target. Dan selanjutnya yaitu kekurangan counseling learning. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, kesuksesan metode ini tergantung keahlian konselor dalam menerjemahkan. Dan yang terakhir yaitu proses merekam dapat menimbulkan berbagai kesulitan pada siswa yang tidak lazim dengan rekaman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.